Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan solehah? Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berpesan, orang yang rela dengan apa yang telah ditetapkan Allah, maka ketetapan itu berlaku padanya dan dia pun akan mendapatkan pahala. Tapi barang siapa yang tidak mau menerima atas ketetapan Allah, maka ketetapan itu juga akan tetap berlaku padanya, sedangkan dia akan putus dengan amalnya. Nah, anak-anak soleh dan soleha, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Nah, masih pelajaran 7 ya, menerima qada dan qadar. Dengan subahasan hari ini yakninya mengenai tentang takdir. Bagaimanakah? Bagaimana ya? Kita mungkin sering lihat, sering baca, sering dengar, atau mungkin sering menonton orang yang mengatakan sudah takdir. Yuhu, sudah takdirnya saya begini, sudah takdirnya saya begitu, tanpa ada usaha untuk mengubah keadaannya. Terus, salah siapa dong ya? Mungkinkah salah takdir? Memangnya takdir apaan kita salahkan? Nah, anak-anak, takdir secara umum mempunyai kata dasar yang sama dengan qadar, yakninya ukuran atau kepastian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, takdir bisa saja berarti qada atau bisa juga berarti qadar. Oh, kok bisa begitu ya? Yups, karena takdir terbagi menjadi dua macam. Takdir yang pertama kita sebut takdir mu'allaq. Dan yang kedua yaitu takdir mubram. Nah, apa bedanya ya kedua takdir ini? Kenapa kok dibagi dua? Kita mulai dari pertama yaitu takdir mu'allaq. Yakninya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan ikhtiar atau usaha manusia. Intinya itu usaha. Ya, usaha dong. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh sudah baik banget sama kita. Ada yang dikasih modal tenaga, modal harta, modal cerdas, modal tubuh yang sempurna. Banyak. Dikasih tahu lagi ini yang baik, ini yang buruk, ini yang pahala, ini dosa, ini manfaat, ini mudarat, ini benar, ini salah. Terus nih bebas lagi kita milihnya, mau jadi baik atau jahat, mau benar atau salah, mau gagal atau berhasil. Terserah kita. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ra'd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, kalau nggak bisa jawab soal ujian, bukan gara-gara takdir. Sebab sebelum ujian, mungkin kita memilih untuk tidak belajar. Bukankah kita bisa memilih untuk belajar? Kenapa seseorang bisa gagal? Gagal kaya, gagal juara, gagal berkarya, atau gagal-gagal yang lainnya? Karena itu tadi, karena memilih jalan yang salah serta malas berusaha. Jadi, jangan nyalahin takdir. Salah, kita yang milih. Tapi tunggu dulu. Belum tentu juga setiap kita berusaha lantas langsung berhasil.
Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Segala keputusan adalah haknya Allah. Tugas kita hanyalah berusaha. Dalam takdir, Allah lihat bukanlah hasilnya, tapi apa pilihan dan usaha kita. Karenanya, sebaik apapun usaha kita, jangan pernah sombong. Tidak akan pernah berhasil kita ini kecuali dengan izin Allah. Nah, yang kedua, takdir mubram. Yaitunya takdir yang gak bisa kita tawar, gak bisa kita pilih, bahkan gak bisa diusahakan. Ya udah, terima aja gitu. Ya, gak adil dong kalau gitu. Oh, tidak mungkin. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil. Lah, kok gitu? Iya dong. Karena contoh dari takdir mubram itu adalah ajal setiap makhluk, jenis kelamin manusia ketika lahir, keadaan tubuh, bentuk rambut, warna kulit saat dilahirkan. Dilahirkan dari siapa? Kenyataan matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Inilah contoh-contoh dari takdir mubram. Nah, hubungannya dengan Allah Maha Adil apa, Bunda? Apa ya? Ya, ada dong. Ternyata setiap takdir mubram tidak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kepada kita. Jadi nggak ada dosa dan pahala di sini. Nah, artinya nak ya, nggak ada dosa dan pahala berkaitan dengan takdir mubram. Karena memang kita tidak dikasih pilihan. Tidak ada dosa atau pahala jika kamu dilahirkan sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan, karena memang kita tidak dikasih pilihan saat lahir dulu. Tapi, lain hal jika kita berusaha untuk merubah takdir mubram. Artinya, kita melawan apa yang telah Allah tentukan, seperti kita terlahir sebagai laki-laki tapi berkelakuan dan berpenampilan sebagai perempuan. Kita tidak terlahir cacat tapi melakukan operasi plastik. Apalagi sampai, mohon maaf, mengoperasi atau merubah jenis kelamin, menikah dengan sesama jenis, melawan takdir yang telah Allah tentukan. Tidak lain dan tidak bukan laknat Allah lah yang akan datang, sebagaimana Allah telah membinasakan kaum Sodom. Na'udzubillahi min zalik. Karenanya, duhai anak-anakku, mari kita belajar untuk saling peduli. Jangan saling membuli. Mari kita perbaiki diri sambil bersiap untuk kembali ke pangkuan ilahi. Akan ke surgakah kita pada akhirnya atau ke nerakakah? Tergantung usaha kita mendapatkan ridhonya Allah. Semangat anak-anak. Nah, untuk tugas, setelah mempelajari tentang takdir, jelaskanlah apa tanggapan kamu tentang perilaku body shaming. Jika saya adalah pelaku, maka saya pantas untuk titik-titik. Jika saya adalah korban, maka saya akan titik-titik. Nah, sampai di sini. Banyak maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.